Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah live recording Jemaat GKE Murung Pudak. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Dan bahan renungan terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Firman Tuhan kita pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MD. Pemberitahuan 1. Bahwa dengan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran coronavirus disease 19 atau COVID-19, maka untuk memutus mata rantai penyebaran, semua warga dianjurkan untuk melaksanakan social distancing dan menghindari kerumunan sesuai anjuran pemerintah kita. Warga gereja dianjurkan untuk beribadah melalui live streaming maupun live recording di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum beribadah, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik, yang mencakup sarana dan peralatan seperti handphone, jaringan internet, kuota internet, daya listrik, dan lain-lain. 3. Ikuti ibadah dengan hikmat sebagaimana kita beribadah hari Minggu di gedung gereja dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di channel YouTube GKE Murung Pudak. 4. Persembahan bisa dikirim langsung ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Murung Pudak atau dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 031 00 1080 5557 atas nama GKE Murung Pudak. Demikian warta jemaat minggu yang dapat disampaikan. Kami atas nama Majelis Jemaat GKE Murung Pudak mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi atau kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKE rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat kami silakan kembali. Nats pembimbing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Refleksi melihat usaha pekabaran Injil. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus.
melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan, kesetiaan dan pengorbanan yang tulus, serta pengharapan yang teguh, membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar, serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari PKJ nomor 105 ayat yang pertama. Gereja bagai bahtera. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Puji dan sembah serta kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau sumber berkat yang berlimpah yang kami rasakan di setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu melalui pekerjaan kami, kesehatan, dan damai sukacita. Kami yakin semuanya itu kami terima hanya dari-Mu ya Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu dalam ibadah minggu memperingati hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil. Sertai kami Bapa dalam ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan penuh hikmat kami mampu mengikuti dari awal hingga akhir ibadah nanti, dan hati kami hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang sujud padamu, mengaku bahwa kami tidak luput dari perbuatan dosa. Kami sering dikuasai rasa egois dan kurang kepedulian sesama kami. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan dari-Mu, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kami terus saling memberikan kasih dan sukacita yang tulus terhadap sesama kami. Jangan biarkan kami lemah dan putus asa setiap menghadapi persoalan.
baik di dalam pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami, secara khusus dalam menghadapi pandemi virus corona yang sedang melanda di seluruh bangsa. Berikan kami kekuatan yang membuat hati kami semakin teguh melayani Engkau, dan melalui itu semua nama-Mu semakin dimuliakan. Doa ini kami sampaikan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau mendengar dan memberkati kami hari ini, esok, dan selama-lamanya, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kami silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKI diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21 saya akan bacakan. Perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepamanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan dengan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sampai kepada pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji, sekaligus nanti doa syafaat dan langsung pelaksanaan
perjamuan kudus. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama-sama bersyukur karena hari ini kita bersama-sama boleh merayakan Hari Pekabaran Injil yang ke-185 tahun. Dan ini menjadi sukacita kita. Dari situlah kita melihat bagaimana karya Allah di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita bersama merendahkan diri kita di depan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur. Kasih-Mu sungguh luar biasa karena kasih-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami sejak 185 tahun yang lalu. Melalui seorang misionaris Barsten. Dan kami tahu Tuhan, kehadiran kasih-Mu bukanlah kehadiran kasih yang sembarangan, tapi kasih-Mu sungguh-sungguh luar biasa. Merubah kehidupan bumi Kalimantan, merubah kehidupan orang Dayak khususnya di Kalimantan, boleh mengenal Engkau dan boleh diselamatkan dan boleh menerima anugerah kasih yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas kebaikan pada saat ini Tuhan, untuk merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kami terus merindukan tuntunan bimbingan-Mu. Kami rindu dengarkan firman-Mu, Bapa. Sebelum kami mendengar firman-Mu, urapan kuasa-Mu rapikan, urapan kuasa-Mu nuntun bimbingkan, hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar, agar kami boleh mengerti dan memahami, sehingga firman itu akan hidup, berkarya dan berbuah bagi kami. Kami sambut Bapa firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita buka firman Tuhan sebagai dasar pelayanan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 yang demikian beritanya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibu lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan hari pekabaran Injil untuk Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-185 tahun. Dan perayaan ini diambil dari pertama kali datangnya misionaris Barsten ke bumi Indonesia, tepatnya di Batawi, di Batavia atau di Jakarta kalau sekarang. Dan dari situ Barsten berlayar selama 44 hari sampai ke Banjarmasin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan pada saat itu betapa sulitnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama patut bersyukur kepada Tuhan. Karena para misionaris, bayangkan datang jauh dari Jerman, kemudian ke Jakarta. Dan disitulah Tuhan juga mengantarkan mereka harus berlayar 44 hari untuk sampai ke Banjarmasin. Dan bahkan dalam pelayan-pelayan mereka sampai ke daerah-daerah Kalimantan Tengah, mereka itu naik perahu. Dan perahunya tidak pakai mesin, didayung. Dan itu memerlukan waktu berhari-hari dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir secara manusia, apa yang dilakukan para misionaris seakan-akan ngapain mereka mau capek-capek? Tapi itulah kasih Tuhan yang menggerakkan mereka sehingga mereka tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa putus asa, mereka diberi semangat yang luar biasa. Itulah yang perlu kita syukuri pada hari ini. Tanpa melalui mereka, Tuhan berkarya melalui mereka, mungkin kita tidak tahu arti kasih keselamatan itu. Kita tidak mengenal Kristus. Mungkin hidup kita pun juga tidak berarti. Mungkin kita sebagai orang-orang Dayak yang dikatakan orang masih pedalaman, orang yang masih primitif, mungkin kita tidak mengalami kemajuan seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang patut kita syukuri. Inilah yang patut kita banggakan di dalam kehidupan kita kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih-Nya yang menggerakkan para misionaris, akhirnya bumi Kalimantan mengenal keselamatan, mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Walaupun kita tahu sejarah di Kalimantan memang tidak sekaligus. Ada beberapa waktu para misionaris tidak mengalami keberhasilan. Bahkan misionaris ditolak, dan bahkan ada beberapa misionaris yang meninggal. Dan bahkan ada juga pendeta yang juga ikut dibunuh, dan secara khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan, ada seorang pendeta juga yang dibunuh hilang sampai sekarang ayat tidak ada, yaitu Pak almarhum Pak Songan, ya, bapaknya Jiji Songan yang jadi dosen yang sudah pensiun. Jadi sampai sekarang dia tidak diketemukan di mana dibunuhnya, di mana dibuang mayatnya. Jadi sangat-sangat berat, sangat pergumulan pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sehingga di pelabuhan juga dibuat
ketika saya tugas anak dibuat monumen, ada dua ya. Satu Pak Songan, yang kedua itu juga seorang pemberita meninggal. Dia waktu berburu, nggak tahu siapa yang membunuh, tapi beliau meninggal juga. Akhirnya ada dua orang yang dikatakan martir untuk di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Labuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari perjalanan, dari cerita kehidupan demikian, mau menjelaskan nas yang diperharapkan kepada kita hari ini. Bahwa rupanya tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan itu sudah disampaikan oleh firman Allah. Bahwa menjadi murid Tuhan Yesus disampaikan di sini, penganiayaan akan datang. Dan bahkan kehidupan kita pun juga kadang-kala harus dipisahkan, dikeluarkan dari kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita akan dibenci, kita akan dianiaya dan seterusnya. Itulah kenyataan hidup yang akan dihadapi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan merayakan hari pekabaran Injil ini, kita bersama-sama diingatkan karena kita semua adalah pemberita. Siapapun kita yang percaya pada Kristus, kita diajak dan diharapkan untuk menjadi pemberita, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kemanapun kita diperintahkan oleh Tuhan. Baik dalam bentuk kita bersama dalam kehidupan kita berjemaat, berkeluarga, dalam bermasyarakat, dan bahkan dalam pekerjaan kita pun masing-masing. Kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus memberitakan Injil itu. Kita harus menjadi murid kapanpun kita ditempatkan, kapanpun kita berada. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengetahui konsekuensi sebagai seorang murid. Di sini sebagai konsekuensi sebagai murid, jelas menjadi murid Yesus. Yang pertama, kita harus belajar seperti guru kita, belajar seperti keteladanan yang diberikan Yesus. Berarti kita mau belajar, paling tidak mendekati apa yang sudah diteladankan dalam kehidupan Yesus. Kita melakukan kehidupan seperti Yesus. Kita terus melayani, kita terus memberitakan firman Allah, kita terus bersaksi, kita terus melakukannya dengan ketulusan, kerendahan hati. Dan itu yang selalu dilakukan Yesus. Yesus memberitakan Injil dalam bentuk pemberitaan dan juga dalam bentuk pelayanan nyata, bentuk pelayanan konkret untuk menolong setiap orang. Sehingga orang semuanya akan dapat menerima pemahaman, pengertian, dan bahkan bukan hanya itu, mampu juga melakukannya. Dan yang kedua, menjadi murid Yesus, kita bersama-sama juga diajak melayani dengan rendah hati tanpa takut. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita mau dikatakan jangan takut, berarti kita disuruh orang jadi jagoan, bukan. Tapi kita harus mempercayakan semua pelayanan kita dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita percaya dalam segala apapun pelayanan kita, tantangan dalam kehidupan kita diajak untuk menjalaninya, untuk melakukannya. Karena itu keteladanan Kristus. Kristus juga dalam rangka menyatakan kasih penyelamatannya dalam kehidupan kita, dia juga secara manusia kadang-kadang ia juga merasa takut, tapi dia oleh kekuatan Allah juga tidak pernah takut. Ketika dianiaya, ketika ia dihina, ketika ia diludahi, bahkan ia disantet, ia serahkan semua dalam Tuhan. Karena kekuatan Tuhan akan terus mendampingi, memampukan, menyertai dan berkati, dan sehingga satu kehidupan yang indah, satu kebahagiaan kehidupan yang sudah dianugerahkan Kristus, menjadi satu bagian kehidupan yang indah dalam kehidupan kita. Sehingga kita semuanya orang yang tidak selamat, akhirnya diselamatkan. Orang yang tidak mengerti akan penebusan, akhirnya ditebus, disucikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama oleh kasih penghormat Kristus menjadi berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kita bersama-sama, kita diajak juga menjadi murid Yesus. Kita harus belajar kasih yang total. Itu dikatakan ketika kita mengasihi kita mengasihi Bapa atau Ibu melebihi, tidak
melebihi daripada kasih Tuhan, tidak layak bagi Tuhan. Ketika kita juga mengasihi anak laki-laki atau perempuan, tidak lebih daripada kasih kepada Kristus, juga tidak layak. Ketika kita tidak memikul salib, kita juga tidak layak menjadi pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan gambaran ini berarti untuk menjadi murid Yesus, kita belajar kasih total, kasih yang sungguh-sungguh, kasih di atas segala-galanya, supaya kita bisa melakukan segala kehidupan yang terbaik dan terindah. Sehingga kita bersama-sama, kita tidak memikirkan kehidupan-kehidupan hanya secara duniawi saja, tapi kita sungguh-sungguh melihat bagaimana kita harus melakukan kehidupan dengan karya kasih. Sehingga dengan karya kasihnya luar biasa, kita bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik, terindah dalam kehidupan kita. Bukan dengan gambaran ini Yesus mau mengatakan kita tidak boleh menghormati orang tua, kita tidak boleh mengasihi, tidak. Tapi bagaimana kita bersama-sama menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Sehingga dengan kasih Kristus yang menduduki tempat di atas segala-galanya, kita bisa menyatakan kasih Allah itu dengan luar biasa. Sehingga terang kasih Allah melalui kehidupan kita betul-betul menjadi terang dalam kehidupan kita dan terang bagi sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi ini yang juga diharapkan untuk menjadi murid Yesus. Kita bersama-sama melakukan kasih. Kasih dari Kristus secara total di dalam kehidupan kita. Bukan kasih yang tanggung-tanggung. Bayangkan, Barsten jauh-jauh dari Jerman ke Kalimantan. Coba bayangkan, mereka harus terpisah dengan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Tanpa kasih yang total, kasih yang sungguh-sungguh daripada Allah, tidak akan mampu membuat manusia bisa berbuat seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah gambaran-gambaran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama dan melakukan itu, semuanya akan membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai kesaksian secara pribadi juga, saya juga pernah mengalami hal-hal demikian. Saya pernah dipisahkan dengan keluarga, dan bahkan dipisahkan dengan keluarga dengan tidak tahu kabar apapun dengan keluarga kita. Hanya kita bisa mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Bagaimana keadaan istri, anak, keluarga. Karena di tempat di mana kita ditugaskan, di situ tidak ada. Ya kalau sekarang mungkin ada sinyal, ada dan sebagainya. Jangankan sinyal, kantor pos pun tidak ada. Jadi kalau kirim surat harus turun ke Pulau Jawa. Kalau ingin mendengar berita, keluarga harus turun ke Pulau Jawa dan seterusnya. Dan itu perlu waktu 1 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah hal-hal yang kadang-kala resiko yang harus kita perjuangkan menjadi murid-murid Tuhan. Dan menjadi murid Tuhan juga kita bersama-sama juga diajak belajar memikul salib. Memikul salib bukan berarti Yesus mengajarkan kita harus menderita terus tidak. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus memang harus memikul salib, berarti kita harus siap. Apapun tantangan yang akan kita hadapi, apapun pergumulan yang kita lewati, kita harus siap menghadapinya, melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Kita tidak boleh lari, kita tidak boleh takut, kita harus hadapi, kita lewati semuanya dengan kekuatan Tuhan. Jadi ini yang harus kita bersama-sama perjuangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sudah sejak awal disampaikan oleh Yesus. Ikut Yesus harus memikul salib. Dan yang terakhir saudara, menjadi murid Yesus juga harus berani berkorban. Karena itulah dikatakan dalam ayat yang ke-39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mempertahankan nyawanya berarti dia tidak mau berkorban. Tetapi kalau dia tidak takut dengan kehilangan nyawanya oleh karena Kristus, disinilah kita gambaran hidup ini. Bahwa hidup kita, Tuhan sudah mengaturnya. Tuhan yang sudah menentukannya. Kita harus jalani dengan sukacita, kita terima dengan ucapan syukur.
dan kita terus melakukan kehidupan terbaik dalam kehidupan kita yang daripada Allah. Itulah gambaran kehidupan kita mau berkorban. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari melalui nas yang diperhadapkan kepada kita bersama-sama boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini. Kita menjadi murid Yesus dengan setia kita belajar keteladanan di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita juga menjadi murid Yesus. Jangan tidak pernah takut, bukan tidak pernah takut kita kembali diingatkan, bukan untuk jagoan, bukan untuk hebat-hebatan, tidak. Tapi tidak takut adalah kita mempercayakan semuanya di dalam Tuhan. Kita melakukannya dengan ketulusan rendah hati kita. Kita tetap bijaksana dalam kehidupan kita, bahkan kita diajarkan oleh Yesus untuk menjadi murid Tuhan. Kita bersama-sama harus hidup dalam kehidupan. Ibarat kita hidup di tengah-tengah yang sulit, kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Janganlah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah maksudnya bagaimana cara hidup kita, supaya kita bisa melewati semua kehidupan-kehidupan di dalam Tuhan. Kemudian mari kita juga bersama-sama untuk menjadi murid Tuhan pada masa kini. Kita terus melakukan kehidupan-kehidupan dalam pelayanan secara total. Kita melakukan kasih secara total dalam kehidupan kita, apalagi pada saat ini, dalam kita menghadapi bersama-sama pandemi virus corona ini. Jadi ini semuanya juga menjadi tantangan hidup kita. Mari kita bersama-sama, kita terus melakukan kehidupan-kehidupan yang indah. Kita tidak tahu apa rencana Allah dengan pandemi virus corona ini. Kita tahu apa yang mau dinyatakan Allah. Tapi mari kita sebagai Tuhan terus memperjuangkan melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Kita semakin bijaksana, kita semakin dipenuhi dengan hikmat Allah, kita semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita semakin takut kepada Tuhan. Dan kita terus melakukan kehidupan Tuhan, supaya Tuhan juga menolong kita, memberkati kita, menjauhkan kita dari pandemi virus corona ini. Dan bahkan kita bersama-sama berdoa, supaya Tuhan juga memberikan hikmat pengetahuan sehingga virus corona ini atau bahkan vaksin virus corona ini akan ditemukan dan corona bisa berlalu di tengah-tengah kita. Jadilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan akhirnya kami ucapkan selamat menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini. Selamat melaksanakan tugas dan panggilan yang menjadi tugas tanggung jawab kita masing-masing. Selamat menerima pengutusan daripada Kristus dalam kehidupan kita. Dan juga selamat untuk menghadapi kehidupan, tantangan perjuangan. Kita percaya penyertaan kasih Allah senantiasa bersama kita. Dan dengan semua itu, kita pun akan diantarkan menuju kehidupan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati pemberitaan Injil ini sampai ke ujung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama, kita akan dalam rangka kita merayakan Hari Pekabaran Injil, kita akan bersama-sama juga melaksanakan perjamuan kudus. Kita percaya tubuh dan darah Kristus yang bersatu dalam kehidupan kita akan menolong menguatkan kita bersama-sama di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tulis dalam Kisah Para Rasul dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan dan sudah makan, lalu berkata,
Cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan secara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menantikan perjamuan anak domba di bumi baru dan di bawah langit baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dalam pemeriksaan diri. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini untuk bisa berdiri. Kini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari kampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jika demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu Bapak, saudara, dan anak semua, kami persilakan untuk berdoa di dalam hati masing-masing dalam saat ini. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucianmu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibu Bapa, saudara, dan anak semua, ingatlah sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Mari roti kita pegang di tangan kanan. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus
yang telah dianugerahkan untuk kita untuk menebus dosa kita. Anggur kita pegang di tangan kanan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan nyawa saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur. Kita bersama-sama berdoa atas tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu melalui pemberitaan, perayaan, kabaran Injil ini Tuhan. Kami boleh senantiasa merasakan kasih sukacita Allah dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan mengucap syukur padamu. Kami sungguh-sungguh merasa diberkati. Bahkan hari ini Tuhan kami merasakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Karena tubuh dan darah Kristus boleh bersatu dalam kehidupan kami. Menjadi dasar hidup kami dari dasar kekuatan kami. Dan bahkan dasar hidup dan pelayanan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh bersama-sama merasakan kasih-Mu yang akan menolong dan memampukan kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah melalui kehidupan rumah tangga masing-masing. Kami bersama-sama diberkati dalam ibadah, dalam merayakan hari pengabaran Injil ini. Dalam rumah tangga kami masing-masing, kami juga diberkati dalam perjamuan kudus kami bersama-sama dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh menyatukan dari rumah tangga kami masing-masing, menyatukan hati dan pikiran kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk pelayanan Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa pelayanan kami, pengabaran Injil kami, yang secara khusus yang ada di gereja Kalimantan Evangelis, dan lebih khusus yang ada di resort DKI Murubudak, dan lebih khususnya di jemaat Murubudak ini. Tuhan berkati ya Bapa semua pengabaran Injil, pemberitaan kabar baik. Dan Bapa surga, kami juga mohon kepada Tuhan juga berdoa bersama-sama untuk mewujudkan visi strategi GKI untuk 2015 sampai 2040, yaitu terwujudnya warga GKI yang misionaris, yakni warga GKI yang berakar dan bertumbuh dan berbuah. Demikian juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa, Kau berkati tim pemberitaan kabar baik GKI, dan bahkan dalam melaksanakan proyek pemberitaan kabar baik atau proyek PI ini Tuhan memberkati siapapun, kami semua yang tergabung terlibat di dalam, supaya semuanya terlaksana dengan baik. Tuhan juga berkati pos-pos pemberitaan kabar baik atau pos-pos PI Tuhan, melalui para pendeta, melalui pikar, penginjil, dan semua warga GKI yang melayani di pos-pos PI GKI. Bapak surga juga berkati upaya bersama untuk mendukung dalam doa daya dana secara bersama dalam seluruh warga GKI dan mitra GKI untuk pemberitaan kabar baik atau untuk pemberitaan Injil Bapa. Bapak surga, kami juga berdoa bagi upaya-upaya gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan menjawab kebutuhan pelayanan. Tuhan menjawab segala kesulitan masalah kehidupan kami. Tuhan memberkatinya. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Biar secara khususnya Tuhan, kami berdoa bagi warga gereja Kalimantan Evangelis
yang ada di jemaat baru budak Tuhan. Berkati ya Bapa dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing, tugas dan pelayanan kami masing-masing. Bahkan hari ini Tuhan, Kau berkati kami semua, majelis jemaat muda seluruh kami, satu tim yang ikut melayani dalam pemberitaan, pelayanan, perayaan proyek ini Bapa, atau bahkan pemberitaan kabar baik ini Bapa. Tuhan berkati kami, baik kami majelis, baik jemaat Tuhan yang ikut terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan, para song leader, pemain musik, dan bahkan liturgus, dan bahkan pemimpin doa, dan bahkan pembawa persembahan, bahkan tukang perekam Bapa. Tuhan juga berkati Bapa kami semuanya, dan bahkan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan yang Tuhan tugaskan di tempat ini, Tuhan juga berkati. Sehingga melalui pelayanan kami sederhana itu Tuhan, kami sungguh-sungguh semuanya diberkati, dan jemaat-jemaat kami diberkati, dan jemaat-jemaat kami juga dijauhkan dari segala pandemi virus corona itu Tuhan, sehingga jemaat-jemaat sungguh-sungguh tetap merasakan keselamatan, kesehatan daripada Allah. Dan bahkan kami berdoa Tuhan juga bukan hanya jemaat-jemaat, bahkan orang di sekitar kami, bahkan jemaat orang-orang yang di Kabupaten Tabalong Tuhan, semua masyarakat Tuhan berkati, sehingga kami sungguh-sungguh dijauhkan dari pandemi virus corona ini. Bapa surga juga Tuhan, Engkau berkati kami semuanya Bapa, seluruh keluarga jemaat-Mu. Tuhan berkati kehidupan kami dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan berkati juga dalam berbagai pergumulan kami. Tuhan juga berkati dalam setiap harapan, cita-cita masa depan kami. Tuhan berkati masa depan kami, anak-anak kami. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan juga, keluarga-keluarga kami yang sakit di rumah sakit, kami serahkan dalam Tuhan. Bapa surga, secara khusus kami juga berdoa Tuhan, jika pada hari ini ada saudara kami, Pendeta Emeritus Dr. Andes John Watimena yang Tuhan panggil, biar Tuhan juga membawanya dengan sukacita, dan Tuhan juga berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga dukanya. Terima kasih surga, biar kami percaya semuanya adalah rencana-Mu yang terindah bagi saudara kekasih kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, setiap kehidupan kami, ungkapan-ungkapan syukur kami bersama jemaat-jemaat, Tuhan terima, Tuhan berkati, sehingga tambahkan karena berkat sukacita bersuka dalam kehidupan kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, seluruh aparat pemerintahan dari tingkat pusat daerah, Tuhan berkati, secara khususnya bagi Kabupaten Tabalong. Berkati juga Tuhan dalam kami bersama-sama merangi pandemi virus corona ini. Berkati pemerintah, berkati para medis, berkati seluruh masyarakat, supaya kami bersama-sama merangi pandemi virus corona ini, sehingga corona berlalu di tengah-tengah kami. Dan bahkan kami mohon Tuhan juga berikan hikmat pengetahuan, supaya vaksin untuk virus corona ini Tuhan juga boleh Tuhan temukan, boleh Tuhan berikan, sehingga para ilmuwan boleh menemukannya dan menjadi penolong dari Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami, harapan rencana masa depan kami, semuanya kami serahkan di dalam Tuhan. Bila Bapa seluruh doa kami, semuanya kami pohonkan, mintakan, dan segala kerendahan hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur yang pertama dan kedua, serta persembahan syukur perjamuan kudus. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Sebagai nats pengantar, terambil dari 2 Korintus
pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita bersatu di dalam doa. Untuk berdoa, persembahan kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami hendak mengumpulkan persembahan kami yang merupakan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini sebagai alat untuk pelayanan kami dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati pula kami yang memberikan persembahan ini dengan tulus dan ikhlas, serta ajari kami senantiasa agar hati kami semakin bersukacita untuk saling memberi. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, ayat yang pertama, kita harus membawa berita. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama masuk dalam pengutusan dan berkat. Mari kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.